Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan membaca chart Bitcoin dan beberapa ALT coin yang teman-teman request ya di kolom komentar. Tapi sebelum itu jangan lupa yang baru bergabung untuk subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Karena subscribe itu membantu membangun channel ini agar terus berkembang dan maju. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram saya ya, di deskripsi linknya untuk sinyal-sinyal koin Indodax ya, dan grupnya juga ada di deskripsi, dan khusus untuk grup token-token micin ya ada juga di deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow Twitter aku. Ya udah, kita langsung ke Bitcoin ya. Koin pertama Bitcoin, kita lihat perkembangan Bitcoin ini apakah mau turun atau masih mau naik ya. Kita cek untuk TF 1 jam ke depan untuk Bitcoin ya. Mudah-mudahan bisa naik. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, terakhir Stochastic RSI ya. Nah ini 1 jam ke depan ya Bitcoin bisa naik ya. Stochastic RSI nya udah ada mau bengkokan ke atas. MACD juga lagi di bawah ya. Minimal naik ke sini ke 826. Kalau dia nabrak Parabolic SAR di 830 bisa ke sini nih. 844 ya, sampai atau sampai 850. Kita cek untuk TF 2 jam. Di TF 2 jam ini belum ada bengkokan untuk naik ya, tapi masih agak turun. Tapi MACD-nya ini nggak mau bengkok ke bawah, malah datar. Bisa-bisa dia kalau dapat support dari TF 1 jam tadi bisa ke sini nih. Minimal ke 828, maksimal bisa ke sini ke 850 ya. Kita cek untuk TF 4 jam. Nah, di TF 4 jam ini ya, Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD belum ada bengkokan ya. Masih nunggu support juga sebenarnya ya. Ya masih di sinilah kisaran naiknya paling tinggi di 5851 ya. Kita cek untuk TF1D untuk Bitcoin. Nah, di TF1D ini kuat banget ya untuk naik karena Stochastic RSI-nya bisa dilihat sendiri ya. Ngarah ke atas, ngaceng lah intinya ya. MACD-nya juga pasti mengikuti, minimal naik ke sini ke 8 berapa ini? Bentar. Ke 874. Ke sini dulu sebelum 874 ke sini. 858 langsung nabrak parabolic SAR lalu minimal ke sini ya. Entah besok atau lusa ini bisa naik ini. Maksimal bisa ke sini, bahkan bisa mungkin ATH ya. Nah, kita cek untuk TF3D. Nah, untuk TF3D Stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya. MACD juga lagi di bawah ya, mungkin bisa lah ke sini. Pokoknya mungkin di awal bulan 12 atau akhir pertengahan bulan 12 udah new ATH ya ini Bitcoin ya. Minimal ATH di 70k sampai 74k ya. Itu prediksi aku. Dan itu selalu aku bilang di setiap video aku ya. Ini untuk setelah dia naik new ATH itu bisa dump ya. Tapi ini di MACD dan Stochastic RSI ngarah ke bawah ya. Cuman ini di sini ada mau bentuk cup candle baru nih. Nih. Kayak gitu nih. Nih. Ini kan udah bentuk nih. Tinggal mungkin mudah-mudahan bisa kayak gitu, tapi bertahap ya, nggak langsung bulat kayak gitu, pasti ada naik turun dikit. Kita cek untuk TF2W ya. Di TF2W juga mau koreksi ya. Nah, tapi kalau udah dapat support dari TF sebelumnya, mudah-mudahan nggak jadi koreksi dan malah naik ke atas ya. Ini untuk TF1M nya, TF1M nya Stochastic RSI-nya masih bingung, MACD juga masih datar lah. Insya Allah bulan 12 di awal atau pertengahan bisa new ATH ya, mudah-mudahan bisa. Lalu kita ke koin selanjutnya. Koin selanjutnya ini banyak banget di request teman-teman ya. Solve ya, Solve. Kita cek chartnya Solve gimana. Nah ini Solve. Ini lagi naik ya, kita cek untuk 1 jam ke depan.
Kita cek untuk 1 jam ke depan ya Solve. Indikator seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, terakhir Stochastic RSI. Nah, di 1 jam ke depan Solve ini akan koreksi ya. Stochastic RSI udah ke bawah, MACD juga udah deket banget. Minimal maksimal kayaknya di sini, cuman koreksinya nggak terlalu dalam. Di TF 1 jam ini ya. Nah, maksimal di sini kayaknya. Tapi kita cek untuk TF 2 jamnya untuk Solve ya. Di TF 2 jam ini bisa naik ya, bisa turun karena dia Stochastic RSI-nya ada mau ngarah ke atas tapi datar kayak gitu. Jadi nunggu, mungkin dia ngikutin Bitcoin ya. Kalau Bitcoin naik dia tuh naik, kalau Bitcoin turun dia akan turun juga ini. Mungkin maksimal naiknya ke sini kalau dia naik ya. Di 1675, kalau dia turun maksimalnya di sini. Nih di 1488. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan ini ya, Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, berarti bisa koreksi dulu dikit. Paling dalam dia koreksi ke sini ya. Di 1503 udah tuh naik. Kenapa aku bilang naik? Di moving average ini. Nih di moving average ini nih yang kukulet ini. Nah, itu ada di dalam candle ada kayak merah sama biru garis itu. Kalau moving average-nya itu keluar, dia akan naik. Dan minimal naik kalau dia naik ke sini nih, nabrak parabolic SAR di sini di 16. Bisa ke sini. Di 17.700-an ya. Kita cek di TF 1D ya. Nah, di TF 1D ini Stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya. MACD juga bisa ini naik, bisa, cuman aku nggak bisa berspekulasi ya karena nih, ntar dulu ngilangin ini dulu. Pokoknya ini ada nabrak parabolic SAR di sini nih di 1894 dalam beberapa hari ini. Minimal bisa ke sini naiknya Solve. Nih. Ke 2000 bahkan bisa ke berapa ini? Nah, ke 5000-an ya. Mudah-mudahan sampai, tapi yang pasti dia bisa ke 2000 nih. Itu yang pastinya ya. Kita cek untuk 2D, 3D. Untuk ntar ini ngilangin ini dulu. Nah, ini Stochastic RSI-nya ya. Di 3D ini Solve akan turun lagi karena MACD ngarah ke bawah ya. Kalau dia dapat support dari TF sebelumnya bisa naik, dan kalau dia bisa nabrak parabolic SAR di awal bulan 12 atau di pertengahan di 7000 bisa ke sini nih, bisa ke 11.600 mudah-mudahan. Tapi kayaknya agak berat ya, paling di 5000 mungkin bisa jadi, yang pasti di 2000-an lah. Nah, ini juga Stochastic RSI-nya di TF 1W ya. Bisa naik karena Stochastic RSI-nya ngarah ke atas. MACD juga masih datar, nggak mau ke bawah, dia bisa naik nih. Dan ini mau bentuk cup candle baru nih. Set. Nih kayak gini kurang lebih ya, ntar aku bagusin lah gambarnya. Kurang lebih kayak gitu, mungkin bisa ke 8000 lah. Lalu kita cek untuk TF2W ya. Nah, di TF2W ini karena nggak ada indikatornya, aku nggak berani berspekulasi, tapi ini cuman ini aja ya, ini kemungkinan aja. Kalau dia berani nabrak parabolic SAR di awal bulan depan atau di pertengahan bulan depan di 7700 maksimal bisa ke sini di 12.000-an ya. Kita cek untuk TF1. Oh, ini juga nggak ada indikator. Yaudah, kita ke koin lain ya. Koin selanjutnya MBL ya. MBL ini juga di request teman-teman ya. Kita cek MACD Advance Chart. Kita cek Advance Chart-nya MBL ya. Kita buka TF 1 jam ke depan. Bisa naikin kayaknya, cuman aku belum lihat indikatornya ya. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI. Nah, di TF 1 jam ke depan ini ya, tadinya mau koreksi tapi nggak jadi karena Stochastic RSI-nya nggak naik ke atas ya. Berarti ini bisa naik. Kalau dia naik nabrak Parabolic SAR di sini nih, si MBL ini di 179 bisa ke sini.
182 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan juga stochastic RSI-nya ngarah ke atas. Minimal naik ke sini nih. 182 mungkin maksimal di sini. 190 ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Nah, ini di TF 4 jam ke depan tadinya mau koreksi ya, tapi MACD-nya naik ke atas ya. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 182 ya. Ini bisa ke sini nih minimalnya ya. 187. Lalu ke 199, 200, lalu maksimal di 211 ya. Ini dalam 2-3 hari ke depan ya. Kita cek untuk 1D-nya untuk MBL ya. Nah, ini stochastic RSI ini juga ngarah ke atas ya. Kalau dia dapat support dari TF sebelumnya ya, bisa nabrak di naik ke 198 dan nabrak parabolik SAR di 213, maksimal bisa ke sini 230 ya. Kita cek untuk TF3D ya untuk MBL. Nah, ini di TF3D ini MBL tadinya mau koreksi ya. Stochastic RSI tadi mau ke bawah, tapi rupanya dia malah naik ke atas ya. Bisa minimal di awal bulan depan atau di pertengahan bisa ke 230. Bahkan bisa ke sini nih. Ke 292, mudah-mudahan nyampe ya. Dan itu bertahap, nggak bisa langsung ya. Nah, ini di TF1W juga stochastic RSI ngarah ke atas, MACD juga ngarah ke atas ya. Ya, mudah-mudahan bisa sampai ke sini 231, maksimal mungkin di sini 298 bahkan 300 ya. Dan di TF2W kita cek ya untuk MBL. Nah, ini lebih cakep banget nih ya. MBL ini. Kalau di pertengahan bulan 12 atau awal bulan 12 ya, nabrak parabolik SAR di 324, bisa minimal ke 500 bahkan bisa new ATH ya. Ini untuk MBL. Kita cek untuk 1 bulan ke depan nggak bisa dilihat ya indikatornya. Tapi ini bisa dilihat dari ini mau bentuk cup candle baru ya. Nih. Kurang lebih kayak gitu dan mungkin bisa ke 600 bahkan mungkin new ATH ya untuk MBL. Lalu kita koin selanjutnya ya, HNST. HNST. Ntar aku cari dulu HNST. MBL tadi aku rekomendasikan banget ya untuk di hold ya untuk bulan depan. Tapi sampai pertengahan bulan 12 ya, nggak sampai akhir kayaknya. Dan iya, satu lagi untuk teman-teman kalau mau request koin yang mau dianalisa, dibacakan chartnya ya, tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah aku bacain ya. Lalu kita buka TF 1 jam ke depan, indikator Bollinger Band, MACD, moving average, parabolik SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah, ini untuk 1 jam ke depan ini HNST ini bisa turun ya, tapi nggak terlalu dalam, paling ke sini nih. Nih maksimal di sini di 299. Kita cek untuk TF 2W ya, 2W 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan juga akan koreksi ya, dan bila dia nabrak parabolik SAR di 300. Nah, untuk supportnya belum bisa kelihatan ya, kita cek di 4 jam ke depan, nanti kita cek. Nah, ini sebenarnya ini maksimal dia turun ya kalau mau buyback HNST ya, di 297 sampai berapa ini, 291. ini di T4 jamnya ya, mudah-mudahan sampai langsung bisa naik ya. Nanti kita cek di TF1D dulu. Nah, di TF1D ya benar kalau mau beli tadi di 291 sampai 297 ya untuk HNST. Lalu hold untuk awal bulan depan sampai pertengahan ya. Nah, ini stochastic RSI ini juga ngarah ke atas, minimal naik untuk awal bulan depan atau pertengahan bulan depan ke 312, bahkan bisa ke sini 340. Dan kalau dia nabrak parabolik SAR di sini di 404 bisa ke sini nih 425. Kita cek untuk TF 3D nya ya.
Nah di TF3D ini malah ngajak koreksi lagi ya, tapi untuk resist dan supportnya nggak bisa kulihat karena candlenya terlalu kecil banget, nggak tahu di mana ya. Cuman dari indikator dia ngajak koreksi dulu si stochastic RSI nya ya. Lalu kita cek di TF1W. Nah di TF1W ini juga ngajak koreksi, paling juga kayak tadi masih di 291 sampai 297 ya kalau mau buyback. Cuman ini pasti mau naik nih di TF1W ini, MACD-nya udah deket. Mungkin di awal bulan 12 atau pertengahan bulan 12 ya. Nah, ini juga ngasih koreksi lagi ya NST ya. Di TF2W ya. Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, berarti ya masih mau koreksi. Mudah-mudahan di bulan 12 di awal atau pertengahan bisa naik tinggi ya. Untuk naiknya aku nggak bisa lihat ya, karena resist dan supportnya nggak bisa dilihat juga ini karena candlenya terlalu kecil. Lalu kita ke koin lain ya. Koin selanjutnya ini EM ya, Eminer. Kita buka ya pancatnya. Duh, nih jaringan mulai kumat. Nah, ini enggak. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk Eminer. Indikator ya, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah, ini EM 1 jam ke depan akan turun ya. Minimal turun ke 51, bahkan bisa ke 50 ya untuk Eminer ya. 1 jam ke depan. Kita cek untuk 2 jam ke depan. Nah di 2 jam ke depan ini kalau stochastic RSI nya ngarah ke atas bisa naik, tapi kalau nggak jadi bisa ke 50 tadi. Dan kalau dia dapat supportnya ya, naik di 55 sampai ke dia kalau nabrak parabolic SAR di 57 mungkin bisa ke sini nih maksimalnya. Untuk malam ini sampai subuh ya 59. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan. Nah di TM 4 jam ke depan juga masih ngajak koreksi ini untuk TM. Maksimal nanti 51 ya. Jadi jangan dulu, nanti aku kasih tahu untuk buybacknya di harga berapa. Nah kalau mau buybacknya di harga masih di harga 50-an ini. Untuk harga buybacknya ya di 50 sampai 50-53 kayaknya, coba ntar dulu. Ya kalau mau buyback di harga 50 sampai 53 lah ya. Kalau bisa di bawah 50 ya. Kita cek di TF1D ya. Di TF1D ini stochastic RSI-nya udah ngarah ke atas ya. MACD biasanya mengikuti. Untuk Eminer minimal naik di awal bulan 12 atau pertengahan ya ke 60. Kalau dia nabrak parabolic SAR di sini di 63 bisa ke sini nih di 72. Kita cek untuk TF3D ya. Di TF3D juga stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya. Kalau di awal bulan 12 atau pertengahan bulan 12 dia sanggup naik ke sini nih, nabrak parabolic SAR di 83. Maksimal bisa ke sini 110, bahkan bisa ke sini nih ke 126. Mudah-mudahan sampai ya, tapi itu bertahap naiknya ya, sabar. Nah di TF ini ya, di TF1W ini stochastic RSI-nya masih ngarah ke bawah ya. MACD juga baru mau turun. Mudah-mudahan di sini kelihatan nih untuk buybacknya. Nah kalau mau buyback nih ya, nanti kalau udah itu jangan lagi di hold ini sebenarnya. Kalau mau buyback nih di sini aku lihat ya, di harga 31 sampai 47. Nah kalau mau buyback di situ di harga 31 47 ya. Udah itu dia turun. Kita cek untuk TF2W. Nah di TF2W stochastic RSI-nya arah ke bawah, berarti dia ini harus turun dulu. Tapi kalau di TF sebelum-sebelumnya itu ngajak naik dulu ini, baru dam habis-habisan. Mungkin dia bisa naik paling tinggi di sini nih 128. Kita cek untuk di TF 1 bulan ya, indikatornya nggak bisa dilihat untuk ke M ya. Ya udah kita udahin aja video kita kali ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya, dan share ke teman-teman kalian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di video-video selanjutnya.